Oke, kembali dengan Doni di sini dan kali ini saya mau meneruskan pembahasan tentang ekonomi pada tahun 2023 yang dibilang ekonomi yang gelap. Nah, itu adalah satu pertanyaan, seperti apa gelap itu? Kemarin di Twitter Space kita ngobrol soal bagaimana ekonomi itu menjadi ekonomi yang gelap. Itu seperti apa? Kemudian dikatakan kan kita masih bisa jualan ya, kita mesti jualan kopi, kita mesti jualan hasil bumi, dan respon dari dunia itu masih bagus banget. Kita masih bisa jualan dan contohnya dari Jawa Barat ya, dari Jawa itu ada produksi mokaf. Wah, dan produksi mokaf itu masuk ke pasar di Eropa Timur. Permintaannya berkontainer-kontainer, jadi banyak banget. Jadi bagaimana nih? Kenapa ekonomi gelap ya katanya? Nah, ini saya mau jelasin sedikit menurut pemahaman yang saya miliki. Jadi kalau kita bilang ekonomi gelap itu bukan berarti seluruhnya bermasalah. Jadi ada dua sisi dalam ekonomi. Ada sisi yang namanya supply, ada sisi yang namanya demand, penjual dan pembeli. Nah, kadang-kadang kita fokus banget sama yang demand. Jadi kalau mau jualan, mau usaha, pertanyaannya memang ada yang beli gitu ya. Jadi kita kemudian bermasalah tentang wah nggak ada pembelinya nih. Karena nggak ada pembeli, ekonominya mundur gitu. Itu namanya sisi demand, kehilangan pembeli. Bagaimana kita memperoleh pembeli? Waktu pembelinya sedikit, diusahakanlah kasih diskon, kasih promosi. Itu artinya mengeluarkan lebih banyak uang buat jatah promosi, mengurangi labanya ya. Karena kita berusaha untuk meraih pembeli lebih banyak dan ya itu adalah satu sisi dari ekonomi di mana ternyata susah ya dapat pembeli, susah gitu. Hanya buat Indonesia, Indonesia ini kita banyak berjualan komoditas. Jadi kalau kita berjualan komoditas, kita ini ambilnya dari tanah ya, hasil alam, bisa dari pertanian, peternakan, bisa dari pertambangan. Itu adalah hal-hal yang nggak butuh supply ya, supply-nya ya dari alam. Jadi kita pokoknya punya barang, kemudian kita ambil, dan sekarang kita ada peraturan bahwa tidak boleh jual barang mentah, artinya harus diproses dulu di Indonesia, terus kita jual. Nah untuk itu, komoditi memang hari-hari ini harganya turun sih. Jadi sebetulnya memang terjadi penurunan harga, tetapi penurunan harga itu tidak sampai membuat menjadi nggak untung sama sekali gitu ya. Dan respon permintaan itu masih banyak untuk barang-barang komoditi. Nah Indonesia ini kita mengalami surplus dari perdagangan komoditi. Sudah lebih dari 23 bulan ya. Kita dapat surplus karena komoditinya terus diserap. Dan itu bahkan menyelamatkan situasi Indonesia dari kondisi resesi. Jadi kalau waktu kita 2020 mulai dari kuartal ke 2 ya atau 3 itu kita ekonominya negatif selama 1 tahun sampai 2021, tapi kemudian kita bisa positif balik karena kita punya komoditi yang dijual yang surplus dan produktivitinya meningkat secara nasional. Walaupun tentu saja kalau kita lihat lagi di ekonomi-ekonomi dalam perkotaan itu masih banyak yang mengalami resesi, masih banyak yang jualannya susah gitu ya, ekonominya menyusut, jumlah pembelinya mengecil. Tapi secara nasional ya kita jualan komoditi kita kenceng. Pembeli masih banyak di dunia untuk komoditi masih banyak. Nah masalahnya untuk tahun 2023 bukan di sisi pembeli, tapi sisi penjual. Jadi krisis yang terjadi sekarang adalah krisis di mana kesulitan dari penjualnya menghilang. Nah, kenapa penjualnya menghilang? Kita melihat bahwa ada tiga, ada yang namanya Eropa, ada yang namanya Amerika, ada yang namanya Cina. Ya. Jadi mulainya dari hutang nih.
Eropa terbelit dengan hutang yang besar dari tahun 2011. Jadi kita ingat ada kasus di Yunani ya, itu menyebabkan ekonomi di Eropa terbelit hutang berat sekali. Kemudian kita melihat kalau di Amerika produktivitinya rendah. Dan kita kemudian kalau lihat di Cina, nah ini Amerika dan Cina ini, Amerika rendah dan menuduh karena Cina produktivitinya mengambil alih jatahnya Amerika gitu. Maka dari zamannya Donald Trump, tahun berapa ya, 2018, itu sudah terjadi perang tarif antara Amerika dengan Cina. Karena Amerika nuduh Cina melakukan berbagai hal lah, kelicikan katanya gitu ya. Sehingga tidak jujur dan jual barang terlalu murah. Nah kenyataannya kita kalau beli barang di Amerika ya, beli barang dari Amerika itu mahal banget. Tapi kalau dari Cina harganya masuk akal banget. Cina ini bertumbuh karena globalisasi, jadi dia menjual barang ke seluruh dunia dan apapun juga diproduksi di Cina, ya. Yang membuat ya sebetulnya kalau buat Indonesia misalnya kita mau bikin industri yang serupa itu berat. Karena apa? Karena Cina itu bikin produksi yang jumlahnya banyak, kemudian dijual ke seluruh dunia. Kalau Indonesia mau bikin industri yang sama kayak yang di Cina, nanti masalahnya begini, kita bikin pabrik nih di Indonesia, kan pabrik ada outputnya ya, waktu outputnya itu tidak bisa diserap, pabriknya bermasalah. Jadi kalau kita membuat pabrik, masalahnya si pabrik ini menghasilkan sesuatu harus ada pembelinya kan. Nah, di situ masalahnya. Kemudian bagaimana caranya si pabrik ini punya pembeli gitu. Kalau misalnya pabrik punya kapasitas 10 juta unit gitu ya. Tapi permintaan dalam negeri katakanlah hanya 100.000 unit atau 500.000 unit. Bagaimana dengan 9,5 juta lagi yang lain? Siapa yang mau beli? Jadi kapasitas pabrik ini tuh terlalu besar untuk apa yang ada di Indonesia. Nah itu yang membuat kita kesulitan bikin pabrik besar untuk Indonesia, mencari pasarnya siapa. Itu kita kesulitan banget. Karena itu lebih gampang kita impor aja dari Cina, dia punya kapasitas besar, kita beli dari Cina. Nah, untuk misalnya bahan-bahan buat tekstil, elektronik, misalnya apa? Misalnya kita bikin alat-alat elektronik. Kalau alat elektronik itu kan ada plastiknya ya, ada cangkangnya gitu ya. Kita bikin AC, bikin kulkas, bikin pintunya, itu di Indonesia udah bisa. Tapi bagian chipnya, bagian pengontrolnya, itu kita impor. Impor dari Cina misalnya. Karena kalau bikin chip, ya itu mesti bikin teknologinya lebih tinggi dan jumlah produksinya banyak. Kalau kita buat di Indonesia, jumlah produsen elektronik itu nggak sebanyak itu butuh chip. Jadi kalau kita bikin di Indonesia, pabrik chipnya bakalan sulit karena dia mesti cari siapa lagi pembelinya nih gitu. Tapi kalau diproduksinya di Cina, ya Cina produksinya banyak sekali, jutaan, miliaran per tahun, miliaran chip ya produksi. Kita hanya beli 500.000, no problem gitu ya. Kita bisa beli, kita produksi, dijual gitu ya. Nah itu adalah yang namanya globalisasi. Nah, pasar globalisasi ini membuat kondisi di mana sebuah barang yang dijual itu di dalamnya ada komponen-komponen dari berbagai negara. Ada yang dari Cina, ada yang dari Vietnam, Indonesia yang banyak, ya. Tapi ada bagian utamanya atau bagian pembantunya, chipsetnya itu beli di Taiwan, beli di Cina dan seterusnya. Nah, ini sekarang jadi masalah. Jadi antara lain misalnya kalau kita lihat ada berita ya, kalau di Cina itu terjadilah
chip makernya dilarang. Jadi begini, untuk membuat teknologi chip yang lebih baru, itu dibutuhkan satu mesin, extreme ultraviolet namanya. Teknologi litografi untuk bikin chip yang ukurannya sangat kecil, jadi ukurannya 10 nanometer, ya, atau bahkan lebih kecil dari 10 nanometer. Nah, untuk membuat chip yang secanggih itu, kan pakai mesin. Mesin yang bisa bikin alat kayak begitu, chip yang super canggih itu kan dibikinnya pakai mesin ya. Nah, mesin itu sendiri itu dibuat ternyata hanya oleh satu produsen, satu pabrik di Belanda, namanya ASML. Ya, itu kerjasama ASM dengan Philips gitu kalau nggak salah begitu. Jadi di seluruh dunia hanya ada satu perusahaan yang membuat mesin untuk menghasilkan chip berteknologi tinggi. Nah, ini ada di Belanda, tapi Belanda itu bagian dari NATO. Nah, kemudian Amerika Serikat, karena dia sedang konflik dengan Cina soal dagang, kemudian membuat undang-undang tentang chip dan membuat desakan untuk kasih larangan untuk menjual mesin yang teknologi tinggi ini ke Cina. Nah, Cina nggak bisa membuat mesin untuk bikin chip teknologi tinggi. Jadi ilmu teknologi tinggi di Cina itu belum nyampe buat bikin yang dibikin di Belanda ini. Jadi langkah Amerika secara politik menutup pintu, bahkan ya bukan hanya untuk chip teknologi tinggi, untuk chip menengah pun diblokir gitu. Itu membuat kemampuan dari Cina untuk memproduksi chip itu langsung turun banyak. Dan ada dua sisi jadinya ya. Mesinnya turun, kemudian pembelinya turun juga karena di Eropa terjadi masalah krisis karena hutang. Kemudian di Amerika juga lagi mengalami inflasi dan mereka perang tarif, di Amerika dibikin mahal. Jadi barang-barang dari Cina mau jual di Amerika itu jadi mahal barangnya, kenakan tarif yang lebih mahal. Dan sebaliknya nih ya, kalau ada chip yang kayak misalnya di Cina itu ada produsen komputer kayak Lenovo, mau pakai chip buat grafik, mungkin yang suka komputer tahu ya, ada yang namanya Nvidia. Nah, kemarin Nvidia itu dilarang, nggak boleh memasarkan ke Cina. Nah, jadi pabrikannya mau mau bikin produk, bahannya nggak ada. Dia nggak bisa bikin laptop dengan Nvidia. Gitu. Nah, itu membuat globalisasinya terputus. Dan di Cina kemudian kita lihat terjadi kayak di Tsinghua Unigroup itu mengalami kebangkrutan. Ya. Jadi yang bikin ini tuh ngalamin kebangkrutan. Kalau kemudian dia mengalami kebangkrutan, tentu saja kemudian tidak ada lagi kemampuan untuk bisa memproduksi lebih lanjut. Bayangkan bahwa di Cina itu bukan hanya Tsinghua Unigroup, tapi ada banyak sekali produsen chip yang bermasalah. Karena semuanya saling terikat satu sama lain. Dan ini teknologi berkembang dengan cepat. Ya, sangat cepat teknologinya. Ya, kalau teknologi lama ya mungkin di Cina masih bisa, tapi teknologi lama udah lama ditinggalin. Ya, sekarang itu kalau kita ngomong elektronika udah nggak bisa rakit lagi kayak zaman dulu masih SMA rakit-rakit elektronik gitu, udah nggak bisa begitu. Sekarang semuanya pakai robot yang disebutnya SMD ya, Surface Mount Devices. Itu teknologinya lebih canggih dan itu nggak bisa dicapai dengan apa yang ada ya. Di Asia itu teknologinya berkembang perlahan-lahan. Nah, masih rajanya ada di Eropa ya, Eropa, di Amerika Serikat, rajanya di sana.
Waktu ini di stop, akibatnya berantai panjang. Di Cina itu bikin chip, kemudian dia di stop, bahan bakunya di stop, pendampingnya di stop. Jadi walaupun dia punya sebagian, tapi ada yang dihentikan, hasil akhirnya nggak bisa dibuat. Waktu hasil akhirnya nggak bisa dibuat, nah dia nggak bisa produksi keluar lagi. Nah kita di Indonesia selama ini kita punya pabrik TV, kulkas, AC, kemudian kita mau produksi, kita mau beli dari Cina. Ternyata Cina nggak produksi lagi, karena barangnya nggak ada. Jadi muncul masalah resist supply. Penjualnya siapa nih sekarang? Tahun 2023 menjadi gelap. Utamanya bukan karena nggak ada pembeli, tapi nggak ada penjual. Dari siapa kita mau beli barang-barang ini? Cina mengalami masalah, kita bicara soal chip, kita bicara soal bahan kimia, kita bicara soal bahan buat pertanian, segala macam. Banyak di Indonesia ini industrinya masih industri yang bawah. Begitu menengah, begitu tinggi, itu kita impor semua. Bahan-bahannya, alat-alatnya. Ini kemudian terancam berhenti. Bagaimana kalau kemudian kita nggak bisa lagi beli, kita nggak bisa bikin barang-barang lanjutannya di sini. Indonesia itu banyak yang serba hanya rakit-rakit aja gitu. Tapi kalau kemudian suppliernya berhenti, misalnya dalam satu barang ada 10 komponen gitu, 9 ada, yang satu ini berhenti. Barang akhirnya tetap nggak bisa dibuat karena nggak ada barang yang satu. Jadi kalau untuk bikin barang yang komplit, ya harus ada 10-10-nya gitu. Ya saya ibaratkan begitu ya. Jadi 2023 ini masalahnya adalah resesi karena nggak ada kelengkapannya. Kita masih bisa jual, tapi kemudian ada hal-hal yang menghilang. Cina masalah. Di Eropa, kita punya masalah di Eropa itu misalnya antara lain itu konflik Rusia menginvasi Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina itu tidak bikin jadi masalah sih sebetulnya. Ya masalah lah, tapi bukan masalah yang sangat besar. Namun, waktu Eropa, NATO memberikan sanksi kepada Rusia, ya ini sanksi yang pertama kali oleh Amerika ya, Amerika yang hantam duluan. Pokoknya nggak boleh, tidak boleh bertransaksi dengan Rusia. Akibatnya, stop transaksi dengan Rusia. Tapi begini, Rusia itu adalah negara dengan luas daratan terbesar di bumi. Cuman nggak bisa dihuni ya, utaranya itu ladang es, terus ke Laut Arktik, ya, kutub utara, ke selatan itu ketemunya sama padang pasir, gurun. Jadi hanya di tengah-tengah tuh orang Rusia tinggal. Nah, di dalam ladang es itu ternyata ditemukanlah banyak sekali, ada gas alam, ada minyak bumi, ada mineral, ada intan, segala macam, banyak sekali. Dan itu memasok dalam jumlah besar, gas, minyak itu memasok dalam jumlah besar ke Eropa. Nah, tapi kemudian sekarang NATO memberikan sanksi, tidak boleh transaksi dengan Rusia. Bagaimana dengan minyaknya, bagaimana dengan gasnya? Stop, nggak boleh transaksi. Akibatnya, harga minyak dan gas jadi mahal karena suplai dari Rusia di stop. Jadi sanksinya itu yang bikin ekonomi Eropa berantakan karena inflasi. Inflasi dari harga energi. Dan ya itu menjadi masalah yang berkelanjutan karena di Eropa juga ada misalnya tidak mau pakai batu bara karena pencemaran lingkungan. Tidak pakai batu bara, selama ini mereka mengandalkan gas alam. Gas alamnya dari Rusia. Sekarang stop. Ya. Dan karena stop, akhirnya Rusia juga yang menjadi pihak yang menghentikan karena perangnya Rusia ngerasa didesak oleh NATO, ya Rusia membalas, ya udah dia tutup aja pipa-pipanya itu ditutup. Itu membuat kelangkaan suplai. Jadi suplainya dapat dari mana nih? Nah, kemarin masalahnya dengan hal suplai minyak,
OPEC Plus memutuskan untuk mengurangi secara drastis per hari, dikurangi 2 juta barel per hari, dikurangi. Nah, itu mendorong suplai minyak dunia langsung turun, ya. Dan kalau kita lihat laporan dari Amerika misalnya, itu reserve atau cadangan minyak di Amerika Serikat per saat ini mencapai titik yang paling rendah, jadi paling sedikit. Jadi masalah masih banyak di sisi supply, ya, masalah sangat banyak di sisi supply. Dan kalau kita lihat, ini mendorong IMF memberikan peringatan tahun depan itu ada penurunan. Jadi tahun ini pertumbuhan global itu masih diperkirakan 3,2%. Tapi tahun depan itu mungkin cuman ya 2,3% lah. Dan ada kemungkinan, 25% kemungkinan, pertumbuhan ekonomi global tahun depan itu di bawah 2%, bahkan negatif. Nah, ini berita jelek ya, karena kalau bicara di bawah 2%, sebetulnya ada negara-negara kayak Indonesia. Indonesia ini kan komoditi. Jadi kita punya pertumbuhan ekonomi masih positif. Bukan positif karena kita produksi barang, tapi karena kita produksi dari alam, kekayaan alam. Kita masih punya pertumbuhan ekonomi mungkin 5%, 6%. Dan itu kenapa bisa begitu? Karena harganya didorong naik oleh inflasi. Tapi kemudian di negara lain negatif. Makanya waktu di agregat totalnya di bawah 3%, 2,3%, bahkan bisa di bawah 2%. Banyak negara yang pertumbuhan ekonominya negatif tahun depan. Dan itu membuat kemarin dari PBB mendesak supaya Amerika Serikat, the Fed, menghentikan program untuk menaikkan suku bunganya. Karena itu terus membuat segala sesuatu makin mahal, makin tinggi, makin berat, ya. Dan kita lihat ekonominya berkelanjutan. Kayak surat utang misalnya itu sangat dipengaruhi. Surat utang di Inggris itu tetap menjadi sesuatu hal yang memusingkan per saat ini. Karena di satu sisi surat utang suku bunganya dinaikkan, di sisi lain surat utangnya dibeli terus dalam program QE. Jadi itu ibarat kalau orang naik mobil, itu gas sama rem diinjak bersama-sama gitu. Nah, itu yang terjadi dengan ekonomi di Inggris. Itu berlanjut jadi masalah karena Inggris itu adalah pusat keuangan dunia, ya. London itu salah satu pusat keuangan dunia. Kalau kemudian ini masuk ke London, itu efeknya berdampak kepada seluruh perdagangan dunia. Masalahnya adalah masalah kepercayaan. Jadi orang bilang, waduh, London masih bisa dipercaya nggak nih? Nah, kalau nggak bisa dipercaya, panjang ceritanya. Karena banyak hal dibangun atas dasar kepercayaan. Bahkan uang itu dibangun atas dasar kepercayaan. Dulu uang itu dilekatkan dengan emas. Jadi emas melandasi uang. Dan waktu tahun 44 di Bretton Woods, yang namanya US dollar jadi mata uang cadangan devisa. Tapi pada saat itu, setiap dolar di backup oleh emas yang dipegang oleh the Fed. Tapi kemudian tahun 71 ya, oleh Nixon, emas dan dolar dipisahkan. Maka dolar menjadi uang fiat. Uang yang backupnya hanya janji dari negara yang mengeluarkan. Nah, jadi ini nggak ada dasarnya lagi, ini janji aja gitu. Dan kenyataannya setelah itu terjadi, itu uang itu menjadi sangat gampang dibikin. Akibatnya belanjanya gampang banget. Setelah uang lepas dari emas, di Amerika itu udah nggak pernah surplus. Dia selalu defisit. Selalu impornya banyak. Kenapa? Karena mereka gampang banget. Mereka cetak uang,
mereka bisa beli apa aja di seluruh dunia karena uang dolar menjadi mata uang perdagangan dunia. Nah itu kemudian jadi kelemahan ya, kelemahan dari uang fiat, nggak ada backingnya. Nah itu yang terjadi. Dasarnya apa? Kepercayaan. Jadi kita lihat kepercayaan penting. Waktu negaranya runtuh, bagaimana kepercayaannya? Bagaimana orang percaya kepada pound sterling? Itu mata uangnya Inggris. Tidak ada kepercayaan kepada pound sterling, maka pound sterling turun terus nilainya. Ya, sekarang pound sterling setara sama dolar, beda-beda dikit lah. Kemarin tuh paling rendah 1,02, ya udahlah, tinggal 0,2 lagi gitu. Itu adalah apa yang terjadi sekarang dan itu merefleksikan apa yang bisa terjadi tahun depan di 2023 di mana dunia gelap, bukan gelap karena demand tapi gelap karena supply. Tapi supply, waktu supply-nya menghilang, kita tidak dapat barang, tidak bisa produksi. Itu menghilangkan pekerjaannya. Pabriknya tutup, nggak bisa produksi. Dan ada banyak hal yang kemudian menjadi ancaman. Ancaman tenaga kerja. Orang bisa kehilangan pekerjaannya, orang bisa kehilangan usahanya. Yang tadinya usahanya dapat dari impor, ternyata impornya berhenti gitu. Nah, itu jadi masalah. Tapi impornya berhenti, lalu bagaimana kita sekarang urusan bikin makanan, baju, alat-alat, semua banyak dasarnya itu barang-barang impor. Komponen-komponen, bahan-bahan kimia buat cat, buat segala macam, buat bikin kain, itu bahan-bahan impor. Ya, di sini nggak ada bahan-bahan teknologi tinggi. Itu yang kemudian jadi masalah. Kita bisa kehilangan itu semua. Kita mungkin masih bisa impor sih, tapi harganya udah jauh lebih mahal. Impor dari Amerika, jauhnya lebih mahal. Jauh lebih mahal. Jadi kalau misalnya kita memaksakan mau terus jalan, kita harus lebih cerdas juga melihat bagaimana kemudian bisa jalan. Nah itu adalah tantangan dan bagaimana mempersiapkan dirinya nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita bilang pembelinya nggak ada masih bisa diusahain ya. Tapi kalau penjualnya nggak ada, mau usahainnya gimana gitu. Banyak hal yang belinya cuma di situ tuh gitu. Belinya cuma di Taiwan, belinya cuma di Cina, di Vietnam, atau di Amerika, atau di Belanda. Hanya itu, hanya dia yang jual. Waktu ini berhenti, bagaimana lagi? Bagaimana meneruskannya gitu. Karena sudah teknologi tinggi, itu tidak semua bisa bikin. Jadi teknologi tinggi ini tidak dimiliki oleh semua pihak ya, tanpa kita sadari. Itu ternyata dimonopoli oleh beberapa perusahaan yang sangat besar. Dan selama ini kita begitu percaya, pasti aman lah. Tapi ternyata ada kondisi politik, ada kondisi sosial, ekonomi, dan bisa terjadi deglobalisasi, dan itu menghentikan semuanya. Kita akan melihat bahwa banyak ekonomi yang bisa runtuh, kayak kartu domino ya, ini runtuh, tutup, runtuh, tutup, runtuh, tutup, itu berkait-kaitan, dan itu terutama menghantam perbankan karena banyak yang didanai oleh hutang, terutama properti misalnya. Yang di Cina itu banyak properti yang didasarkan pada hutang, dan sekarang sistem hutang itu macet. Perbankan yang ngasih hutang ikutan kena jatuh gitu. Tapi waktu perbankan kena jatuh karena properti, itu semuanya kena gitu. Semua orang mau usaha, bukan usaha properti, usaha yang lain. Itu mentok, nggak ada dana. Dari bank nggak ada dana lagi. Nah, bagaimana ini kemudian bisa diatasi? Ya, kita melihat, waduh, kalau begini ekonomi Cina pun bisa rontok karena deglobalisasi. Dan mungkin ya hari-hari Cina udah nggak lama lagi. Ya, karena sekarang segala sesuatu di Cina itu bertumbuh karena globalisasi. Bagaimana kalau ada deglobalisasi? Bagaimana Cina bertahan? Karena mereka bikin kapasitas produksi, tapi di dalam negeri nggak ada kemampuan untuk menanganinya. Kita bersyukur karena Indonesia, kita masih punya konsumsi domestik yang bagus. Tapi ya itu, kita di sini belum ada industrinya yang tinggi ya. Jadi kita kembali lagi harus lihat, dan kita mungkin punya masalah dengan bagaimana kondisinya bisa kita amankan.
Oke, jadi itu adalah sambungan tentang apa yang gelap dari tahun 2023 mendatang, resesi karena sisi supply yang gelap. Nggak tahu di mana mesti belanja ini. Nah itu yang belum tahu bagaimana jalan keluarnya ya, karena lebih mudah cari pembeli daripada cari penjual. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu dan ada insight, ada harapan kita bisa belok ya. Jadi bagaimana kalau kita mulai lebih banyak pakai sumber-sumber yang dalam negeri ya. Kita usaha pakai sumber-sumber yang dalam negeri, bahan-bahan dalam negeri. Ya kita lihat ya, mungkin kita tidak lagi pakai bahan-bahan silikon atau plastik. Kita lebih banyak pakai bahan-bahan kayu misalnya begitu. Oke, tetap masih bisa bikin ya. Kembali ke yang tradisional. Sampai ketemu dengan Doni Adiwiguna dalam pembahasan global. Bye.